Hai, welcome to my YouTube channel. Oke guys, di video kali ini aku mau tunjukin cara aku jilid spiral atau jilid kawat gitu tanpa mesin ya guys. Nah, di sini aku mau bikin buku tamu gitu. Dan di sini udah aku siapin bahan-bahannya. Jadi yang pertama itu ada covernya dan juga cover atau belakangnya gini ya guys. Nah, ini aku cetaknya pakai kertas foto yang ukurannya 150 GSM A4 ya guys. Nah, aku cetaknya seperti biasa pakai printer Epson L3210 dan tintanya ori. Dan ini isinya ya guys, aku isinya itu ada 10 lembar. Muatnya itu 260. Nanti link templatenya seperti biasa aku taruh di description box ya guys. Nah, pertama-tama di sini aku bakal mulai dulu untuk ngelaminating si covernya ya guys. Jadi laminatingnya ini aku nggak pakai mesin, aku pilih laminating dingin guys namanya. Nah, di sini itu pakai kertas atau stiker bening ya guys. Nah, ini stiker beningnya kayak gini. Ini bisa kita gunain untuk pengganti laminating yang biasanya itu pakai mesin itu kan guys. Nah, aku belinya itu modelnya gulungan gini loh guys. Nah, jadi udah aku potong. Aku lebihin ukurannya itu nggak pas A4, jadi aku lebihin sedikit gitu di setiap sisinya supaya nanti enak gitu guys ngenempelinnya ke si covernya ini. Nah, karena di sini melengkung ya guys, karena aku gulung dan belinya juga dalam gulungan. Jadi aku benerin sedikit dan aku gunain lap, terus cutter dan juga penggaris. Di sini lapnya bebas ya guys, bisa pakai tisu gitu. Nah, aku juga pakai cutting mat. Kalian cari permukaannya yang datar ya guys. Nah, di sini kita mulai aja. Jadi kita pasin dulu kayak gini di tengah-tengah gitu ya guys. Terus kita lipat di bagian bawahnya si stiker ini. Nah, ini kita pasin dulu. Nah, lebihnya tuh kayak gini ya guys. Semoga kelihatan. Nah, pokoknya ada lebih-lebihannya gitu di sisi-sisinya. Oke, di sini aku bersihin dulu si stikernya dan juga si lembar ini buku tamunya supaya nggak ada debu yang ketempel nanti guys di pas laminating. Nah, ini bisa kita lipat dan harus hati-hati juga ya guys. Kadang sudut-sudutnya itu gampang kebuka gitu loh guys. Jadi nempel ke si kertasnya. Jadi harus hati-hati banget. Nah, bagian bawahnya ini kita lipat sedikit ya guys di bagian lebihannya. Nah, ini fungsi dari lebihan tadi. Nah, kurang lebih segini lah ya guys dilipatnya, tergantung lebihan dari kertas kalian atau stiker yang kalian buat. Terus kalian pakai lap aja untuk ngelipetnya, karena kalau pakai tangan langsung itu susah gitu loh guys, karena dia nggak licin. Nah, kalau udah lipatannya ini, tinggal kalian buka aja stikernya. Ini agak sulit ya guys buka di ujungnya ini, karena aku nggak ada kuku panjang. Nah, sebatas lipatan aja ya guys bukanya. Setelah itu ditempelin ke cutting mat. Nah, kalau udah kebuka gitu, nah stikernya itu ditempelin ke cutting matnya guys. Nah, pas di batas lipatannya itu kita sejajarin sama si kertas covernya. Jadi stikernya itu nempel di cutting matnya ya, supaya pas kita ngebuka semuanya itu nanti nggak bergerak gitu loh guys, nggak banyak geser.
ini harus pelan-pelan gitu. Nah, kayak gini. Nah, terus dipasin lagi. Terus kita balik dan kita paskan si cover belakangnya ini. Oke, kita mulai pakai lapnya ya guys, supaya mudah dan gak ada angin yang kejebak di stikernya. Jadi ini kita tarik pelan-pelan gini guys. Nah, kita tarik sedikit-sedikit sambil tangan yang di bawahnya itu, yang megang lapnya itu, ngegosok si bagian stikernya. Pelan-pelan aja. Nah, sambil sesekali diperhatikan ya guys hasilnya. Nah, kalau bisa kalian itu ngegosoknya itu sampai ke bagian tepi-tepinya guys. Jadi nanti posisinya si covernya ini tuh nempel gitu di cutting matnya, supaya nggak ada udara yang kejebak di antara stikernya gitu. Nah, ini dia guys, kalau udah ketempel. Nah, kita pastiin di sudut-sudutnya atau semua bagian permukaannya itu nggak ada gelembung gitu ya guys. Nah, jadi harus digosok-gosok gini supaya rekat. Nah, setelah kalian cek hasilnya udah bagus, tinggal kalian potong aja pakai cutter sesuai pinggiran dari si cover buku tamunya ya guys. Oke guys, ini dia laminatingnya udah selesai di bagian covernya. Nah, di sini karena agak melengkung gitu karena si stikernya itu tadi melengkung ya guys, tapi nanti lama-lama nggak melengkung kok dia. Ini dijamin waterproof ya guys. Gimana menurut kalian? Ini lebih hemat loh guys. Aku beli segulungan itu bisa cukup untuk kurang lebih 6 atau 8 A4 ya guys. Harganya di 13 ribuan gitu. Tergantung di wilayah kalian aja ya guys. Namanya stiker bening. Nah, untuk sisa-sisa ini stikernya bisa kita copotin dari cutting mat. Setelah ini aku lanjut ke proses laminating bagian belakangnya juga ya guys. Jadi nggak aku videoin karena prosesnya sama aja. Langsung skip ke next step. Oke guys, aku udah selesai untuk laminating bagian belakangnya juga. Nah, ini aku ceroboh banget guys, karena nggak terlalu hati-hati gitu, nggak hati-hati jadinya ada yang ngelipet. Jadi kalian pastiin kalian harus hati-hati ya guys untuk laminatingnya. Nah, di sini lanjut ke proses jilid spiral tanpa mesin ya guys. Nah, di sini aku itu udah punya cetakan yang aku buat ke tukang jilid gitu atau tukang fotokopi. Nah, aku minta tolong bolongin gitu. Nah, ini dia guys. Jadinya aku jadiin patokan untuk aku ngejilid di rumah. Karena biayanya lumayan juga guys kalau ngejilid ke ATK terus. Nah, di sini aku pakai ring ini ya guys, atau kawatnya itu ukurannya antara 3/8, nggak salah ya guys ya, 3/8. Nah, pokoknya segini deh ukurannya. Kayak gini. Terus kita pertama-tama kita susun dulu si bagian covernya ini, jangan sampai kebalik ya guys.
Nah, kita akan jilid dulu bagian covernya. Pertama-tama itu kalian harus siapin dulu ya guys, si alat-alatnya. Di sini aku pakai pembolong kertas yang rumahan aja. Nah, kayak gini, yang udah burik juga. Nah, aku pakai ini, dan juga aku pakai bantuan si penjepit kertas. Nah, yang ini ukurannya yang sedang aja, pakai 2 ya guys, supaya nanti kertas kita itu sama si cetakannya itu nggak bergeser-geser gitu. Nah, di sini kita mulai aja ya guys. Pertama-tama covernya dulu, dan di sini kita posisiin si cetakan ringnya ini di bagian bawah, dan kalian pastikan kalau udah rata ya guys. Setelah itu tinggal dijepit aja pakai penjepit kertasnya di kanan dan kirinya. Proses ini nggak aku saranin untuk yang punya usaha ya guys. Ini aku, karena aku jarang buatnya, karena untuk bonus-bonus orderan aja. Jadi aku coba deh pakai cara kayak gini untuk meminimalisir pengeluaran. Nah, di sini kalian perhatikan, ini dia lubangnya ya guys. Kita pakainya 1 lubang aja. Terus kita posisiin kayak gini, dipasin ke bagian cetakannya ya guys. Terus tinggal dicetak aja. Nah, kayak gitu. Lakuin ke semua lubangnya ya guys. Nah, tuh kayak gini. Terus kalian lakuin sampai habis. Dan prosesnya juga kita lakukan ke isi dari isi dari buku tamunya ya guys. Dan proses yang untuk isinya nggak aku record karena caranya sama aja. Nah, kalau udah tinggal dibuka aja penjepitnya. Oke guys, hasilnya akan seperti ini. Nah, nih kayak gini ya guys. Nah, setelah itu aku langsung lanjut untuk bagian isinya ya. Oke guys, aku udah selesai untuk ngebolongin semuanya. Di sini ada covernya, terus cover belakangnya, dan juga isinya. Nah, di sini langsung aja kita susun. Jadi pertama-tama itu di bagian bawahnya itu pasti isinya dulu ya guys. Nah, isinya dulu kayak gini, terus kita timpa dengan si cover depan kayak gini, lalu si cover belakangnya ya guys. Nah, itu terbalik gini. Nah, kayak gini. Terus kita ratain. Dan biasanya aku gantungin kayak gini guys. Terus kita siapin si ring besinya. Nah, tinggal dimasukin aja dari ujung. Nah, kayak gini. Terus kita ukur lebihannya itu kita potong ya guys. Nah, aku potongnya pakai gunting yang udah tumpul gini karena aku nggak punya tang. Hati-hati jangan sampai salah potong ya guys. Nanti malah merusak gitu. Nah, potongnya itu di bagian sininya ya. Di bagian yang lebarnya itu dan di tengah-tengahnya gitu. Terus tinggal dipotong aja. Nah, kayak gini. Setelah itu tinggal kita pasang deh guys. Nah, terus sampai posisinya kebalik kayak gini ya guys. Nah, itu artinya dia udah ngunci gitu, ngunci. Nah, sampai dia itu menghadap ke atas kayak gini kebukanya. Setelah itu kita rekatkan gitu guys, kita tekan satu-satu pelan-pelan. Nah, kayak gini. Nah, kayak gitu ya guys. Nih kayak gini caranya ke semua. Jadi pelan-pelan aja.
Tuh, kayak gitu ya guys. Ini nggak keras kok guys, dia lembut gitu besinya. Jadi nggak nyakitin tangan. Tapi sekali lagi aku nggak saranin ini untuk yang usaha, karena lumayan juga guys kalau misalnya kalian usaha yang memang misalnya cetak kalender atau cetak buku tamu yang skala besar, itu pastinya butuh mesin sih. Cuman kayak aku misalnya yang hanya pakai sesekali, atau buat kalian yang misalnya mau nikah dan mau hemat budget, ini bisa banget dipakai ya guys. Nah, setelah itu kita lihat lagi ke semuanya udah rapet atau belum gitu ya guys. Nah, kurang lebih hasilnya bakal seperti ini. Setelah itu tinggal kita balik aja dan buku buku tamunya jadi. Nah, kayak gini nih ya guys. Kalau kalian mau pakai cover yang agak tebal lagi sedikit, bisa banget. Karena di sini aku tuh untuk bonus aja gitu loh guys. Jadi ini free. Nah, aku buatnya jadi kayak gini guys. Kalau melengkung, kalian bisa banget untuk kalian benerin gitu. Nah, kalian gulung-gulung kecil gini. Atau kalian timpa buku semalaman juga nggak apa-apa guys. Kayak gitu ya guys. Oke guys, sampai sini dulu video hari ini. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. See you in the next video. Bye. Semoga membantu.